Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 39, skenario 2 Interprofessional Education, yang terdiri dari saya sendiri, Karirah Kansa. Em, yang kedua, mungkin bisa di next. Yang kedua ada Zakia Meira Putri, yang ketiga ada Kinantisih Purboriri, ada Desvira Ayu Putrianta, ada Kansa Alivia Syajidah, ada Alivia Farah Anindita, Nadianka Zafira Daya Adiwiguna, dan Tamara Azahra. Eh, Pada kesempatan ini, saya akan bertugas sebagai moderator yang memandu jalannya presentasi sekaligus menjawab pertanyaan pertama terkait komunikasi profesional antar profesi. Mungkin pertanyaan pertama yaitu ada bagaimana cara mengkomunikasikan pandangan masing-masing profesi secara jelas dan saling menghargai. Sebagai apoteker, komunikasi yang efektif dilakukan dengan yang pertama itu ada menggunakan metode SBAR. SBAR untuk menyampaikan kondisi pasien, latar belakang terapi, analisis interaksi obat, dan rekomendasi alternatif secara terstruktur di kewenangan dokter, sehingga komunikasi tetap profesional dan tidak menimbulkan konflik. Selanjutnya ada memberikan informasi berbasis bukti mengenai keamanan obat, seperti potensi interaksi insulin dengan ciprofloxacin yang meningkatkan resiko hipoglikemia. Kemudian ada fokus pada keselamatan pasien sebagai alasan utama setiap rekomendasi, sehingga tujuan kolaborasi tetap sama, yaitu memberikan terapi paling aman dan efektif. Eh, Kemudian yang terakhir menawarkan solusi dan alternatif, bukan hanya menolak keputusan, sehingga komunikasi antar profesi tetap kolaboratif. Dengan pendekatan tersebut, apoteker dapat menyampaikan pandangannya secara profesional, jelas, dan tetap menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan dokter. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak-kakak. Selanjutnya yaitu cara komunikasi pandangan dokter, yaitu komunikasi interprofesional yang efektif antara dokter dan juga apoteker yang memerlukan penggunaan prinsip komunikasi kolaboratif seperti SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan juga Recommendation. Metode SBAR terbukti meningkatkan kejelasan komunikasi juga mengurangi kesalahan dan memperbaiki koordinasi dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi harus bersifat asertif namun tetap menghormati wewenang masing-masing profesi, sehingga seluruh pihak dapat menyampaikan pertimbangan klinis tanpa menciptakan konflik. Dalam konteks kolaborasi dokter apoteker, sikap yang saling menghargai dan juga transparansi klinis penting untuk memastikan keputusan terapi yang aman dan juga berbasis bukti. Dalam komunikasi interprofesional, dokter perlu menyampaikan pandangannya dengan mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, kewenangan klinis dokter sebagai penentu terapi. Yang kedua, menghargai kompetensi apoteker dalam mengenali interaksi obat dan juga resiko efek samping. Dokter dianjurkan menggunakan komunikasi yang kolaboratif, empatik, dan juga jelas, karena gaya komunikasi ini meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan bersama, serta keselamatan pasien. Bisa next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi sumber perbedaan pendapat antara clinical judgment dan juga medical safety dengan menggunakan SBAR. Dimulai dari test, yang pertama adalah situation, jadi menyampaikan kondisi pasien secara ringkas namun langsung pada inti masalah. Dan skenario ini, apoteker menginformasikan bahwa pasien laki-laki 58 tahun dengan DM tipe 2, ulkus kaki kanan, dan demam 5 hari, sedang mendapatkan terapi insulin, yaitu kandesartan dan juga ciprofloxacin. Setelah itu, apoteker memastikan yang kedua yaitu background dengan memberikan latar belakang yang relevan seperti riwayat penyakit, hasil gula darah yang sempat turun hingga mendekati batas bawah, serta fakta bahwa fluoroquinolone termasuk ciprofloxacin memiliki potensi menyebabkan disglikemia terutama pada pasien yang menggunakan insulin. Selanjutnya, assessment. Apoteker menyampaikan asesmen berupa analisis profesional mengenai resiko yang mungkin terjadi jika terapi diteruskan tanpa modifikasi. Pada skenario ini, apoteker menjelaskan bahwa kombinasi ciprofloxacin dan insulin dapat meningkatkan resiko hipoglikemi yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius seperti kejang dan penurunan kesadaran. Bagian ini disampaikan secara objektif agar tidak terkesan mempertanyakan clinical judgment dokter, tetapi menekankan aspek keselamatan pasien. Yang terakhir, R atau recommendation, yaitu memberikan solusi rasional dan alternatif tanpa menentang keputusan dokter. Rekomendasi yang diberikan dapat berupa mempertimbangkan antibiotik lain seperti ceftriaxone atau ampicillin sulbactam jika sesuai kondisi infeksi, atau bila ciprofloxacin tetap diperlukan, apoteker menyarankan meningkatkan frekuensi pemantauan gula darah dan penyesuaian dosis insulin. Dengan penyampaian dalam bentuk SBAR ini yang deskriptif dan profesional, perbedaan pendapat antara clinical judgment dan juga medication safety dapat dijembatani tanpa menimbulkan konflik antar profesi. Lanjut. Baik, selanjutnya keterampilan komunikasi empati. Yang pertama ada memahami perspektif dari dokter. Apoteker terlebih dahulu memahami alasan klinis dokter, yaitu ulkus kaki DM beresiko memburuk cepat sehingga ciprofloxacin dipilih karena spektrumnya luas dan penetrasi jaringannya baik. Memahami urgensi ini menjaga diskusi tetap terbuka dan membangun kepercayaan dalam kolaborasi.
Selanjutnya, menyampaikan kekhawatiran secara empati. Apoteker menyampaikan risiko hipoglikemia dengan bahasa yang baik dan non-judgmental, menekankan tujuan bersama yaitu keselamatan pasien. Pendekatan empati mencegah sikap defensif. Contohnya yaitu, "Dok, saya paham kebutuhan antibiotik spektrum luas. Saya hanya ingin memastikan keamanan pasien karena kombinasi ciprofloxacin dan insulin bisa mempercepat penurunan glukosa." Selanjutnya, menyampaikan pertimbangan etik. Apoteker menjelaskan rekomendasi berdasarkan prinsip beneficence dan non-malfeasance, seperti perlunya monitoring glukosa, penyesuaian insulin, atau alternatif antibiotik sesuai antibiogram. Mengaitkan dengan etik membantu menjaga kerjasama, bukan konfrontasi. Next. Selanjutnya, menggunakan komunikasi terstruktur atau SBAR. Yang pertama itu situation, yaitu potensi interaksi ciprofloxacin dan insulin. Background, yaitu pasien DM tipe 2 dengan ulkus kaki terinfeksi. Assessment, resiko hipoglikemia meningkat. Recommendation, yaitu monitoring ketat atau modifikasi insulin atau alternatif antibiotik. Selanjutnya, negosiasi dan kolaborasi atau shared decision making. Jika dokter tetap memilih ciprofloxacin, apoteker menawarkan solusi kompromi melalui shared decision making, yaitu penggunaan obat tetap dilanjutkan tetapi dengan protokol monitoring dan penyesuaian insulin bersama. Negosiasi berbasis bukti ini menjaga kolaborasi tetap konstruktif. Yang terakhir, melibatkan sistem dan dukungan institusi. Rumah sakit perlu menyediakan dukungan seperti pelatihan IPC, simulasi komunikasi konflik, dan SOP obat berisiko tinggi. Pendekatan sistemik ini membantu mencegah konflik dan meningkatkan mutu pelayanan. Baik, selanjutnya adalah cara mencapai kesepakatan kolaboratif melalui diskusi profesional. Itu dimulai dengan common ground atau keselamatan pasien, yaitu yang pertama adalah tetapkan tujuan bersama, itu pasien sembuh dan aman sebagai prioritas utama. Kemudian ada terapan komunikasi empatik. Nah, apoteker memvalidasi pertimbangan klinis dokter, misal kemudian penanganan infeksi lupus yang agresif. Tindakannya adalah mendengarkan alasan dokter memilih ciprofloxacin. Nah, ini mungkin terkait dengan sensitivitas dari kumannya. Hasilnya dokter akan merasa didukung, bukan diserang. Kemudian sikap defensif akan berkurang. Kemudian transisi ke profesionalisme berbasis bukti atau evidence based. Saat kondusif, diskusinya digeser dari opini menjadi data objektif. Apoteker akan menyajikan data, yaitu interaksi antara ciprofloxacin dan insulin yang akan menghasilkan risiko hipoglikemia berat yang akan fatal pada lansia. Kemudian fokus diskusinya akan berubah menjadi analisis risk benefit ratio, bukan siapa yang benar atau yang salah. Berikutnya adalah cara dokter dan apoteker menentukan pilihan antibiotik, regimen insulin, dan antihipertensi yang sesuai kepada pasien. Untuk pemilihan antibiotik, peran dokter yaitu menilai kondisi klinis, menilai komorbid, mempertimbangkan kultur dan sensitivitas, serta menetapkan etiologi dari bakteri penyebab lupus. Untuk peran apoteker sendiri yaitu mengevaluasi interaksi obat, memeriksa profil efek samping, serta menawarkan alternatif antibiotik, misalnya cefazolin dan ceftriaxone yang aman untuk pasien DM dan juga tidak meningkatkan risiko hipoglikemi. Lalu kemudian kolaborasi dalam pengambilan keputusan dokter dan apoteker dengan perannya masing-masing, berdiskusi dengan evidence based. Dokter menjelaskan alasan mempertahankan cipro dan apoteker memberikan data interaksi dan hipoglikemi dan juga rekomendasi alternatifnya. Selanjutnya. Lalu kemudian adalah penentuan regimen insulin. Nah, jika dokter tetap memilih menggunakan ciprofloxacin, maka pilihannya yaitu apoteker dapat menyarankan pengurangan 10-20% dosis insulin. Lalu kemudian dokter menyetujui atau modifikasi sesuai glukosa pasien. Lalu kemudian perawat ikut memonitor tanda hipoglikemi dan juga mengatur asupan makanan. Berikutnya. Lalu untuk penentuan terapi antihipertensi, pada skenario dokter meresepkan kandesantan. Jadi peran dokter di sini dapat menilai tekanan darah, fungsi ginjal, dan elektrolit, mengevaluasi apakah kandesantan cukup atau perlu tambahan antihipertensi, lalu memastikan obat tidak mengganggu terapi antibiotik atau insulin. Peran apoteker yaitu mengidentifikasi interaksi, meninjau ulang dosis, dan menilai resiko, lalu juga menyarankan monitoring. Berikutnya. Selanjutnya adalah cara dokter dan apoteker menyusun rencana monitoring terintegrasi untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi. Yang pertama adalah parameter utama yang dipantau adalah gula darah harian, pada infeksi ulkus kaki seperti kemerahan, pus, suhu lokal, dan ukuran luka. Yang ketiga ada TTV. Yang terakhir adalah fungsi ginjal untuk memastikan keamanan ciprofloxacin dan kebutuhan penyesuaian dosis. Yang kedua ada pembagian peran. Yang pertama, dokter menetapkan target terapi, mengevaluasi luka, dan menilai kondisi klinis keseluruhan. Lalu, apoteker memantau regimen obat, interaksi obat, dosis sesuai fungsi ginjal, serta memberi rekomendasi bila muncul resiko efek samping. Selanjutnya.
Yang ketiga, kita bisa frekuensi monitoringnya untuk gula darah bisa 3-4 kali sehari pada fase akut. Selanjutnya, efek obat bisa dipantau harian dan dilaporkan bila ada gejala hipoglikemi atau toksisitas. Lalu luka bisa dievaluasi setiap hari dengan dokumentasi foto dan ukuran. Yang keempat, komunikasi dua arah antara dokter dan apoteker bisa gunakan catatan medis elektronik atau grup profesional untuk update harian. Lalu apoteker segera memberitahu dokter bila ada resiko seperti hipoglikemi yang berulang. Next. Peran perawat di sini yaitu mencatat gula darah, TTV, dan progres luka, dan mengawasi waktu pemberian obat, dan melaporkan reaksi merugikan. Lalu yang terakhir adalah evaluasi kolaboratif. Dokter dan apoteker meninjau respon terapi dan hasil lab secara berkala, dan perubahan regimen obat dilakukan sesuai bukti klinis dan keamanan pasien. Selanjutnya, bagaimana tim melibatkan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan, menjelaskan pilihan terapi dengan bahasa yang mudah dipahami, serta mengakomodasi preferensi dan kekhawatiran mereka. Yang pertama, gunakan bahasa sederhana, hindari istilah medis, dan sesuaikan dengan health literacy pasien untuk memastikan pemahaman. Yang kedua, jelaskan pilihan terapi termasuk manfaat, risiko, potensi interaksi, serta alternatif yang lebih aman. Yang ketiga, terapkan komunikasi empati. Yang keempat, lakukan shared decision making. Keputusan dibuat bersama berdasarkan evidensi klinis, keamanan obat, dan preferensi pasien. Dokter menjelaskan urgensi terapi, apoteker menjelaskan keamanan obat, perawat memastikan edukasi lanjutan. Dan yang terakhir, berikan dukungan tindak lanjut, edukasi aturan pakai obat, tanda bahaya yang harus diperhatikan, jadwal kontrol, dan peran keluarga dalam pemantauan sehingga terapi menjadi aman, efektif, dan sesuai kebutuhan individual. Next. Mungkin demikian presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat memberi gambaran jelas mengenai pentingnya komunikasi interprofesional antara dokter dan apoteker dalam meningkatkan keselamatan serta kualitas pelayanan pasien. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.